Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rod the Second. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu komponen dalam bahasa Inggris yaitu phrasal verb. Phrasal verb yang akan saya jelaskan di sini merupakan phrasal verb yang bisa dipisah ya guys ya atau separable. Langsung saja kita masuk kepada materinya guys. Oke, apa sih sebenarnya pengertian phrasal verb itu? Kalau kita cari artinya dalam bahasa Indonesia ya, frasa itu adalah gabungan dari beberapa gabungan kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki suatu fungsi pada kalimat. Verb sendiri mempunyai arti kata kerja. Nah, sehingga apa itu phrasal verb? Phrasal verb atau bisa kita sebut frasa kata kerja adalah gabungan kata yang terdiri dari satu kata kerja atau verb dan satu kata lainnya yang memberikan pengertian kata kerja yang baru. Di sini saya kasih contoh verb yaitu pick ya. Pick itu bisa kita artikan mengambil ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita artikan dengan mengambil. Nah, ketika kita menambahkan up di belakang pick itu menjadi pick up, maka kata ini berubah menjadi frasa verb ya atau phrasal verb yang mempunyai arti sama dengan lift kalau dalam bahasa Inggris atau mengangkat. Jadi beda ya, kata awalnya itu tadi pick yang berarti mengambil, ketika digabungkan dengan kata yang lain, ditambahkan kata yang lain, dia akan menjadi kata kerja frasa, di mana dia mempunyai pengertian yang sama dengan verb lift atau yang berarti mengangkat. Itu ya guys, kita coba lagi ke contoh yang lainnya, supaya kita bisa memahami ya guys. Nah, di sini contoh yang lain ada verb atau kata kerja yaitu figure out. Nah, pengertian dari figure out adalah find the solution to a problem. Menemukan sebuah solusi dari sebuah masalah. Ya kan? Nah, contohnya penggunaan phrasal verb seperti apa? Nah, saya kasih contoh di sini, I figure out the answer. Atau bisa karena ini adalah phrasal verb yang separable atau yang bisa dipisahkan, bisa juga diucapkan atau dituliskan seperti berikut. I figure the answer out. Nah, jadi seperti itu guys, ini sama benernya. Yang artinya saya menemukan solusi dari pertanyaan ini. Jadi kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh phrasal verb. Nah, saya kasih contoh lain ya. Hand in. Nah, dengan verb hand in punya pengertian give homework atau paper atau etc. to a teacher. Yang artinya memberikan PR atau tulisan atau lain-lain kepada seorang guru. Atau kalau kita bahasa Indonesia gampangnya mengumpulkan PR ya kan. Hand in itu berarti mengumpulkan PR kalau dalam bahasa Inggris ya. Seperti contohnya we handed in our homework. Kita telah mengumpulkan atau tadi mengumpulkan tugas atau PR kita. Nah, gitu ya. Jadi ini pakai bentuk lampau, handed in. Jadi verb 2 dari hand ya, in ya. Jadi juga bisa ditulis atau kita bisa menyebutkan we handed our homework in. Itu juga benar. Oke guys, phrasal verb yang lain hand out. Tadi sudah hand in, sekarang hand out. Pengertiannya adalah give something to this person, then to another person, etc.
Jadi memberikan sesuatu kepada orang ini, kemudian kepada orang yang lain, kemudian kepada orang lain. Jadi ya membagikan ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin bisa kita pendekatannya menggunakan kata membagikan. Contohnya, the teacher handed out the test paper. Guru itu atau guru kita ya, the teacher guru membagikan paper test atau tugas ya, tugas tesnya, kertas tugas. Oke, seperti itu ya guys. Nah, contoh yang lainnya, contoh berikutnya dengan verb look up ya. Dengan pengertian look up adalah look mencari for information in a dictionary atau an encyclopedia etc. Jadi mencari sebuah informasi di dalam sebuah kamus atau ensiklopedia. Ya, contohnya I look a word up in the dictionary. Saya mencari ya, mencari sebuah kata di dalam kamus. Gitu guys ya. Jadi kata look yang berarti melihat ketika dia ditambahi up akan menjadi phrasal verb yang mempunyai arti mencari. Gitu guys. Oke, paham ya? Lanjut guys. Di sini ada verb make up. Ya. Make up, kalau make saja itu mempunyai arti apa guys? Membuat, ya kan? Nah, ketika ditambahi kata up, dia mempunyai arti invent a story atau mengarang. Ya, jadi mengarang cerita. Contohnya di sini, children like to make up story. Anak-anak suka untuk mengarang cerita. Gitu ya guys. Lanjut verb berikutnya. Verbnya put down ya. Put down mempunyai arti stop holding or stop carrying ya. Jadi ini kurang i ya, carrying ya, kurang i ya guys. Atau berarti meletakkan. Put down bisa diartikan berhenti memegang atau membawa, atau bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia mudahnya meletakkan. Contohnya, I put down the heavy packages. Saya meletakkan paket-paket yang berat itu ya kan. Seperti itu guys. Lanjut ya. Verb put off. Apa artinya put off? Put off ternyata berarti bisa sama dengan postpone atau menunda. Contohnya, we put off our trip until next summer. Artinya kita menunda our trip, perjalanan kita sampai summer, musim panas depan gitu ya. Jadi juga kita bisa pakai sama artinya dengan we postpone our trip until next semester. Sama ya, postpone atau put off. Itu. Kalau put saja artinya apa guys? Coba tulis di komentar guys. Lanjut, verb put on. Apa guys kalau put on? Put on mempunyai arti place clothes on one's body atau menempatkan pakaian ke tubuh seseorang. Jadi ya kita bisa artikan ini mengenakan atau menggunakan atau memakai pakaian. Tapi yang dimaksud di sini put on itu terbatas di pakaian. Contohnya di sini, I put on my coat when I arrive. Saya menaruh apa coat itu, jaket saya ketika saya datang. Ya, di sini put itu juga verb 2-nya juga put ya, sama bentuk lampunya juga put. Oke, lanjut. Nah, sampai sini ngerti kan guys? Nanti kalau nggak ngerti diulang lagi guys videonya. Verb selanjutnya adalah take off. Take off.
Nah, kalau take sendiri artinya apa? Mengambil ya. Kalau take off dia sih mempunyai pengertian remove clothes from one's body atau menanggalkan pakaian ya. Contohnya di sini I took off my coat. Jadi gitu ya guys ya. Nah, took di sini bentuk lampau, bentuk simple simpelnya adalah take. Verb satunya take. Jadi I took off my coat atau I took my coat off ya, karena phrasal verb yang kita bahas ini semuanya adalah separable atau bisa dipisahkan. Nggak harus gandengan gitu ya guys ya. Oke, lanjut guys. Verbnya adalah sekarang throw away atau throw out. Ya, yang punya arti discard, put in the trash atau membuang ya. Nah, throw away itu membuang gampangnya. Contohnya di sini I throw away atau I throw out old notebooks. Saya membuang buku catatan saya yang lama ya, yang sudah tua. Oke, lanjut guys. Turn on ya. Turn on mempunyai arti start a machine or a light. Ya, bisa kita artikan menyalakan lah, menyalakan mesin atau menyalakan lampu. Contohnya di sini, I turn on the light so I could read. Saya menyalakan lampu sehingga saya dapat membaca. Ya, ini juga turn on-nya dalam bentuk lampau ya, simple past. Lanjut guys. Turn off ya, ini lawannya yang tadi ya. Tadi turn on, sekarang turn off. Artinya stop a machine or light atau bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia mematikan. Ya, contohnya I turned off the lights and went to bed. Saya mematikan lampu-lampu dan saya pergi tidur. Gitu guys. Oke, ngerti guys ya? Lanjut guys, verb yang lain guys. Nah, verbnya adalah wake up. Wake up ya, pasti tahu semua ya. Wake up itu bangun ya guys ya. Artinya stop sleeping, berhenti tidur atau bangun tidur. Contohnya di sini I wake up at 4 a.m. every day. Saya bangun jam 4 subuh setiap hari ya kan. Simple present. Lanjut guys. Verb lanjutnya write down ya. Write down punya pengertian mencatat. Write a note on a piece of paper atau mencatat ya guys ya. Mempunyai arti mencatat, menulis tulisan pada di atas sebuah kertas. Contohnya di sini I wrote his phone number down. Ya, ini salah ya guys ya. Seharusnya dikasih merah-merah down-nya. I wrote his phone number down. Oke guys, lanjut guys. Sudah guys ya, ternyata selesai ya. Coba kalian tuliskan ya contoh penggunaan phrasal verb yang tadi saya jelaskan pada kolom komentar ya guys. Oke, sekian saja. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.